Gudang UD Sentosa Sil nampak sepi aktivitas setelah viral kasus dugaan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan itu. Pemerintah Kota Surabaya terus memberikan pendampingan hukum bagi para korban. Tidak terlihat ada aktivitas di gudang UD Sentosa Sil yang berada di kawasan pergudangan Margo Mulyo, Surabaya. Gudang nampak sepi setelah kasus dugaan penahanan ijazah puluhan karyawan oleh perusahaan itu. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketenagakerjaan terus memberikan pendampingan hukum dan mengawal kasus ini hingga proses pelaporan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Data posko pengaduan Pemkot Surabaya ada 31 mantan karyawan yang melapor ijazahnya ditahan perusahaan. UD Sentosa Sil milik Janwa Diana menuai sorotan karena diduga menahan ijazah puluhan mantan karyawannya. Para korban telah melapor ke Polres Tanjung Perak, Surabaya. Sebelumnya, Wamenaker Emmanuel Ebenezer mendatangi langsung perusahaan itu. Namun perusahaan tidak mengakui tuduhan itu. Informasi selengkapnya terkait perkembangan kasus dugaan penahanan ijazah oleh perusahaan UD Sentosa Sil Surabaya, kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Alfian Rahman dari Surabaya, Jawa Timur. Alfian, untuk saat ini bagaimana kronologi penahanan adanya 31 mantan karyawan penahanan ijazah dan bagaimana proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemkot dan juga Polres Pelabuhan Tanjung Perak? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara, terkait kronologi bagaimana kasus ini bisa viral dan terkuak begitu karena adanya pelaporan dari beberapa mantan karyawan dari UD Sentosa Sil kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji begitu, yang melapor bahwa setelah resign atau keluar dari perusahaan tersebut ijazahnya tidak dapat diambil atau dengan kata lain ditahan begitu. Melalui media sosialnya ini Wakil Wali Kota Surabaya akhirnya melakukan sidak ke pergudangan yang berada di Margo Mulyo H14 begitu, atau yang berada di belakang saya saat ini. Namun pada sidak dari Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ini menemui jalan buntu, malah terjadi cekcok antara pemilik usaha dari UD Sentosa Sil yaitu Juan Hadiana begitu bersama suaminya kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, yang beberapa waktu kebelakangan akhirnya dari pemilik usaha UD Sentosa Sil sendiri melakukan klarifikasi dan minta maaf terkait sikapnya kepada pemerintah daerah begitu, dalam hal ini Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Namun kendati sudah melakukan mediasi dan juga berlangsung damai begitu, namun proses hukum untuk penanganan dugaan penahanan ijazah sendiri masih berlangsung hingga saat ini, di mana pemerintah kota sendiri memfasilitasi melalui posko aduan begitu yang dibuka di pemerintah kota Surabaya bagi karyawan ataupun mantan karyawan yang merasa dirugikan dari UD Sentosa Sil begitu dapat melapor ke posko pengaduan tersebut sendiri. Hingga saat ini terdapat 31 karyawan atau mantan karyawan begitu yang mengadu dan semuanya sudah dilaporkan ke Polres Tanjung Perak, didampingi langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya. Ada beberapa opsi begitu Juno dan juga saudara yang dilakukan saat ini, yaitu pertama pendampingan hukum, yang kedua pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri ini akan kembali memfasilitasi karyawannya atau mantan karyawan dari UD Sentosa Sil untuk menerbitkan kembali ijazah sesuai dengan data yang telah dimiliki sebelumnya. Sementara untuk izinnya sendiri masih diperiksa oleh pemerintah baik dari kota, provinsi maupun dari Kementerian Ketenagakerjaan. Juno. Ya, Indra, untuk saat ini sebenarnya apa alasan dari pihak UD Sentosa Sil ini menahan ijazah karyawan, dan apakah ada juga karyawan lainnya dari angka 31 karyawan yang saat ini masih ditahan ijazahnya? Sementara informasi yang kami dapatkan ini waktu adanya hearing atau rapat dengar pendapat di DPRD Kota Surabaya menghadirkan langsung dari Juan Hadiana, ini menyebutkan bahwa selama ini yang ditujukan kepadanya adalah salah alamat begitu. Pergudangan atau gudang yang berada di belakang saya yang beralamat di Margo Mulyo bukan gudang miliknya. Namun Diana menyebut bahwa gudang ini hanya pinjam sewa begitu, hanya pinjam pakai untuk transit barang-barang dagangannya begitu. Sehingga semua alamat kepadanya ini dianggap alamat dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di perusahaannya. Selain itu juga dari Diana sendiri menyebutkan bahwa proses rekrutmen dari mantan karyawannya yang ditahan ijazahnya ini terjadi di bagian HRD, bukan bagian dirinya, sehingga dia tidak mengetahui pasti di mana keberadaan ijazah tersebut, bahkan tidak
tidak mengakui beberapa karyawan yang pernah bekerja di tempat tersebut sendiri. Hingga saat ini memang Juno, ini masih terus berjalan. Informasi yang akan didapatkan sendiri dari Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Muhammad Victor Molang, menemui terdapat adanya kejanggalan karena tidak adanya tanda daftar gudang atau TBG yang menjadi kewajiban setiap pengusaha yang memiliki gudang di Surabaya ataupun dimanapun dari Kementerian Perdagangan. Yang ini masih diusut tuntas bagaimana nanti tindakan dari pemerintah baik kota maupun provinsi untuk kasus ini, Juno. Baik, kita upayakan dan juga ada solusi konkret bagi mantan karyawan yang saat ini ijazahnya masih ditahan oleh perusahaan UD Sentosa Steel di Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda, Alfian Rahman dari Surabaya, Jawa Timur.